Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian dimanapun Anda berada. Sebelum kita menikmati renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Bapa kami yang di sorga, kembali kami bersyukur atas kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami pada hari ini. Terima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari, dan kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan atas kami. Sebentar kami mau menerima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus ajar kami dan mampukan kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu, sehingga kami boleh mengalami kuasa adikodrati-Mu yang ajaib itu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah, apa fokus Anda? Firman Tuhan terambil dari Yakobus 5 ayat 15 yang berbunyi demikian. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, dosanya itu akan diampuni. Seorang teman pendeta datang kepada saya dan berkata, kata dokter, istri saya hanya punya beberapa hari lagi untuk hidup. Saya menjawabnya, Saudara Clark, mengapa Anda tidak percaya kepada Allah? Allah akan membangkitkannya jika saja engkau mau percaya. Ia menjawab, saya sudah melihatmu saat berkhotbah. Dengan menangis saya memohon kepada Allah, jika ia mau memberikan iman kepada saya, maka saya akan sangat berbahagia. Saya berkata kepadanya, dapatkah engkau percaya kepada Allah? Saya merasa Tuhan akan menyembuhkannya. Saya mengajak seorang teman lain untuk pergi mendoakan istri pendeta Clark yang sudah sekarat itu. Saya percaya jika ada dua orang yang sepakat berdoa dan mengurapinya, maka wanita itu akan sembuh. Namun teman saya itu menjawab, mengapa engkau mengajak saya? Saya tidak bisa percaya, meskipun saya tahu Tuhan akan menyembuhkannya jika engkau pergi ke sana. Kemudian saya mengajak seorang teman lainnya lagi yang adalah seorang pendoa. Ia biasa berdoa berjam-jam. Ia bisa berlutut dan mengelilingi bumi 3 kali dalam doanya. Saya memberitahu kepadanya, apapun impresi yang ia dapatkan, teruslah berdoa. Akhirnya kami masuk ke rumah wanita yang sekarat itu. Saya minta teman saya itu untuk berdoa terlebih dulu. Ia berdoa dengan hancur hati kepada Allah dan memohon suaminya dihiburkan saat sang istri meninggalkannya bersama dengan anak-anak mereka, dan supaya mereka boleh dikuatkan untuk menanggung penderitaan itu. Saya sudah tidak tahan untuk menunggunya selesai. Seluruh diri saya bergetar rasanya. Saya berpikir betapa menyesalnya saya membawa teman saya ini jika hanya untuk berdoa dengan doa semacam itu. Apa yang terjadi dengannya? Ia berfokus kepada wanita yang sekarat itu, bukan kepada Allah yang hebat. Padahal Tuhan sedang menolong kita saat ini untuk belajar kebenaran tentang betapa pentingnya mata kita hanya tertuju kepadanya. Saat teman saya selesai berdoa, saya meminta pendeta Clark, suami wanita yang sekarat itu, untuk berdoa. Ia malah melanjutkan doa dengan jenis doa yang serupa. Ia begitu terpuruk dengan beban berat, dan saya pikir ia tidak akan mampu untuk bangkit kembali. Saya senang akhirnya dia selesai berdoa. Saya sudah tidak tahan lagi dengan hal ini, karena doa mereka sungguh-sungguh tidak cocok dengan keadaan yang sedang terjadi, sehingga seluruh atmosfer dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Jiwa saya terbakar. Saya rindu untuk Allah mendapatkan kesempatan melakukan kehendaknya. Saya tidak lagi berdoa, melainkan dengan cepat mendekati tempat tidur itu dan menuangkan lebih dari setengah botol minyak urapan atas wanita yang sekarat itu. Lalu saya melihat Yesus di atas ranjang, sedang tersenyum dengan senyuman termanis di wajahnya. Kemudian saya berkata, Bu, Yesus Kristus menyembuhkanmu. Wanita itu pun bangkit sembuh sempurna dan tetap sehat sampai hari ini. Oh, saudaraku yang kekasih, izinkan Tuhan menolong kita untuk berhenti melihat kondisi dan gejala fisik. Tidak peduli seberapa buruknya yang terlihat, biarkan kita berfokus kepada Allah saja, sehingga kita mampu menaikkan doa iman dan mujizat pasti terjadi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga,
Betapa hebatnya kuasa yang Engkau demonstrasikan bagi orang yang percaya kepadamu dan berfokus kepadamu saja. Ajar kami, Roh Kudus, untuk berfokus kepada kedahsyatan Allah dan bukan kepada kesulitan, masalah, penyakit, atau apapun yang kami lihat dan rasakan secara fisik dan mental. Kami percaya mujizat-Mu sudah tersedia bagi kami. Kami terima kesembuhan, terobosan, jawaban doa, lebih dari yang sanggup kami pikirkan dan doakan saat ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya kita sudah diberkati berlimpah-limpah oleh kuasa firman Tuhan yang luar biasa. Sampai jumpa dalam renungan yang akan datang. Kasih Bapa dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai Anda sepanjang hari ini, dan membuat Anda berhasil dalam segala yang Anda lakukan, bagi kemuliaan-Nya. Haleluya.